Filipina, negeri kepulauan dengan lebih dari 7.000 pulau, menyimpan segudang keunikan yang terkadang membuat orang terheran-heran. Di balik pesona pantainya yang memikat dan keramahan penduduknya yang terkenal, tersembunyi beragam keanehan yang menjadikan negeri ini begitu menarik dan misterius. Dari budaya yang tak lazim, fenomena alam yang langka, hingga tradisi yang menentang logika modern, keanehan di Filipina seakan tak pernah ada habisnya. Sebut saja sungai bawah tanah Puerto Princesa, yang mengalir tenang di bawah pegunungan Batu Kapur Palawan. Tak hanya unik karena keindahannya, sungai ini juga diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh-roh penjaga alam menurut kepercayaan lokal. Lalu ada kota Baguio, yang terkenal karena pasar hantu dan kisah-kisah mistis tentang asrama berhantu, rumah tua peninggalan kolonial, dan jalanan angker yang konon sering menampakkan sosok tak kasat mata. Tak kalah aneh adalah festival-festival ekstrim, seperti Fiesta Engtaong Putik di Nueva Ecija, di mana warga mengenakan lumpur dan dedaunan untuk menghormati Santo Yohanes Pembaptis. Atau tradisi self-crucifixion saat Pekan Suci di Pampanga, di mana beberapa warga secara sukarela memakukan diri di salib, sebuah praktik yang membuat wisatawan asing mengernyit namun tetap tak bisa berpaling. Keanehan di Filipina juga hadir dalam bentuk makanan ekstrim, seperti balut, telur bebek dengan embrio yang sudah berkembang, atau tamilok, cacing kayu yang dikonsumsi mentah-mentah di Palawan. Bagi sebagian, ini adalah kuliner menantang, bagi warga lokal, ini adalah bagian dari identitas budaya. Semakin dalam seseorang menggali tentang Filipina, semakin banyak hal ganjil yang terkuak dari pulau-pulau tak berpenghuni yang diklaim punya penunggu, suku-suku terpencil dengan bahasa dan hukum sendiri, hingga laporan-laporan penampakan makhluk mitos seperti aswang, tikbalang, atau manananggal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita rakyat setempat. Filipina bukan hanya tentang senyum manis dan matahari tropis. Ia adalah negeri penuh misteri, tempat keanehan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan justru karena keanehan itulah, Filipina selalu berhasil memikat siapa saja yang ingin menjelajahinya lebih dalam, karena di negeri ini, hal-hal tak masuk akal bisa jadi bagian dari kenyataan. Di balik kehidupan masyarakat yang tinggal di area pemakaman di Manila, terdapat sejumlah fakta menarik dan mengharukan yang jarang terungkap ke dunia luar. Berikut beberapa di antaranya. Banyak keluarga menggunakan struktur makam besar, terutama mausolem milik keluarga kaya, sebagai rumah bertingkat. Lantai atas dijadikan kamar tidur, sementara lantai bawah digunakan untuk ruang tamu, dapur, atau bahkan warung kecil. Beberapa mausolem bahkan dilengkapi dengan kipas angin, televisi, dan sambungan listrik ilegal. Meskipun hidup di tengah kematian, komunitas ini mengembangkan kehidupan sosial yang sangat hidup. Mereka mengadakan pesta ulang tahun, pernikahan sederhana, bahkan turnamen basket antar blok yang diadakan di jalan setapak pemakaman. Ini membuktikan bahwa kehidupan di sana bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga membangun hubungan sosial yang erat. Karena banyak anak-anak yang tidak bisa mengakses sekolah formal akibat status tempat tinggal mereka, beberapa komunitas di pemakaman membentuk kelas informal. Relawan dan LSM mengadakan kelas belajar membaca, menulis, dan berhitung di ruang kosong di antara makam, memastikan pendidikan tetap dapat dijangkau. Penghuni pemakaman memainkan peran krusial dalam menjaga area tersebut. Mereka yang tinggal di sana bertindak sebagai penjaga makam tanpa dibayar secara resmi. Mereka membersihkan makam, mengganti bunga, dan menjaga keamanan, terutama pada hari-hari besar keagamaan saat ribuan orang datang berziarah. Banyak penghuni tidak merasa takut tinggal di antara makam. Justru, ada rasa saling menghormati dengan penghuni makam. Beberapa percaya bahwa roh-roh menjaga mereka tetap aman. Ritual kecil seperti menyalakan lilin atau mengucapkan salam ketika melewati makam adalah bagian dari etiket tak tertulis mereka. Di dalam pemakaman, terjadi perputaran ekonomi mikro yang tidak banyak diketahui. Ada tukang cukur, penjual makanan ringan, tukang foto ziarah, bahkan tukang servis ponsel. Ini membuat pemakaman seperti desa dalam kota, dengan sistem ekonomi internal yang mandiri. Karena kondisi yang serba terbatas, masyarakat pemakaman terkenal kreatif dalam mengubah bahan-bahan bekas menjadi kebutuhan sehari-hari. Peti mati tua diubah menjadi tempat tidur, papan nisan rusak menjadi meja makan, dan pagar-pagar makam dijadikan jemuran pakaian. Kehidupan di pemakaman Manila adalah kisah tentang bertahan hidup, solidaritas, dan kreativitas di tengah situasi yang sangat tidak biasa. Komunitas ini membuktikan bahwa bahkan di tempat yang diidentikan dengan kematian,
kehidupan tetap menemukan caranya untuk bertumbuh dan berkembang. Di sudut barat Manila North Cemetery, berdiri sebuah struktur sederhana dari papan triplek dan seng yang dulunya adalah mausoleum milik keluarga Tionghoa kaya. Disitulah tinggal keluarga De La Cruz, yang sudah menetap di sana lebih dari 18 tahun. Ricardo De La Cruz, kepala keluarga, awalnya datang ke pemakaman sebagai penjual bunga musiman saat undas. Saat itu, ia hanya berniat tinggal semalam bersama istri dan 2 anaknya karena tidak punya uang untuk pulang ke provinsi. Tapi malam itu berubah menjadi minggu, lalu bulan, hingga mereka akhirnya menjadikan makam sebagai rumah tetap. Ricardo kini bekerja sebagai tukang ukir nisan, menggunakan tangan terampilnya untuk membuat ukiran nama dan doa di batu marmer dengan bayaran 200–500 peso per nisan. Ia bangga karena dengan keterampilannya, ia bisa menyekolahkan anak bungsunya, Maya, hingga jenjang SMA meski secara administratif mereka tidak ada alamat tetap. Maya, anak bungsu Ricardo, tumbuh besar di antara lorong makam. Ia belajar membaca menggunakan buku-buku sumbangan dari LSM dan kadang belajar menulis di atas nisan kosong. Ketika ditanya apakah ia takut tinggal di pemakaman, Maya menjawab, takut miskin, bukan takut hantu. Kini, Maya bercita-cita menjadi guru agar bisa kembali dan mengajar anak-anak lain di pemakaman seperti dirinya dulu. Sejak awal 2025, pemerintah kota Manila mulai menggencarkan program urban cleansing yang menargetkan hunian ilegal, termasuk di area pemakaman. Pemberitahuan relokasi mulai ditempel di dinding makam, membuat banyak keluarga cemas kehilangan satu-satunya tempat tinggal mereka. Namun, tidak ada kepastian tentang kemana mereka akan dipindahkan, atau bagaimana mereka akan bertahan hidup tanpa akses ke pekerjaan informal yang selama ini mereka lakukan di lingkungan makam. Langkah penertiban sambungan listrik ilegal telah mengakibatkan beberapa bagian pemakaman gelap total sejak Maret tahun 2025. Hal ini berdampak besar, terutama bagi anak-anak yang belajar malam dan keluarga yang mengandalkan alat listrik untuk bekerja. Di era media sosial, beberapa video yang merekam kehidupan di pemakaman sempat viral. Sayangnya, banyak dari tayangan itu bersifat sensasional dan memperkuat citra horor dan kumuh, bukan kemanusiaan dan ketangguhan para penghuninya. Ini memperkuat stigma dan membuat akses mereka terhadap bantuan atau kerja formal makin sulit. Kisah keluarga De La Cruz dan ribuan lainnya di pemakaman Manila adalah cermin dari realitas sosial yang sering luput dari perhatian. Mereka bukan sekadar penghuni liar, tapi manusia-manusia tangguh yang terus berjuang membangun kehidupan di tempat paling tidak biasa, rumah di antara makam. Di balik barisan nisan dan batu marmer, tumbuh cerita tentang kasih sayang, kerja keras, dan harapan yang tak pernah padam. Dunia luar mungkin melihat pemakaman sebagai simbol akhir, tapi bagi mereka, inilah tempat di mana kehidupan benar-benar dimulai.